warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Palevi dengan NIM A12 2022 06927 bersama teman saya Rahadian Erlangga NIM A12 2022 06924. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul pengembangan sistem informasi akademik Syadin atau Syadin Udinus. Langsung saja, pendahuluan latar belakang perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong perguruan tinggi untuk mempertimbangkan pemanfaatan sistem informasi dalam menjunjung proses akademik. Sistem informasi akademik berperan penting dalam mengelola data, mempercepat layanan, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan di lingkungan akademik. Universitas di Nusantara atau Udinus sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi telah mengimplementasi sistem informasi akademik yang dikenal dengan nama Syadin. Sistem ini digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas akademik seperti pengisian kartu rencana studi atau KRS, pengelolaan kartu hasil studi atau KHS, penjadwalan perkuliahan, pengelolaan data mahasiswa dan dosen, serta penyampaian informasi akademik lainnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan dan kompleksitas kebutuhan akademik, Syadin dituntut untuk memiliki tingkat keandalan sistem yang tinggi, kemudahan penggunaan, serta kualitas layanan optimal. Dalam praktiknya, pengembangan maupun kebutuhan pengguna, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pengendalian terhadap biaya dan kualitas proyek. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan sistematis agar proses pengembangan sistem informasi akademik Syadin Udinus dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Penerapan manajemen proyek sistem informasi diharap mampu mengelola ruang lingkup biaya, kualitas, serta sumber daya proyek secara efektif sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya, tujuan proyek mungkin ada tiga: mengelola pengembangan dan peningkatan Syadin secara terencana, memastikan proyek selesai tepat waktu, biaya dan kualitas, mengurangi risiko kegagalan sistem. Selanjutnya, stakeholder utama mahasiswa Udinus, dosen Udinus, BAAK atau akademik, tim pengembang TI. Selanjutnya, dua, pendekatan manajemen proyek atau project management approach. Pendekatan manajemen proyek digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik Syadin Udinus adalah metodologi terfal. Dan ada metode terfal dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis, struktur, dan mudah dikendalikan. Selanjutnya, mungkin tahapan metodologi waterfall pada proyek Syadin Udinus. Perencanaan metodologi waterfall pada proyek pengembangan sistem informasi akademik Syadin Udinus terdiri dari beberapa tahapan. Mungkin sebagai berikut: ada analisis kebutuhan. Berdasarkan proses akademik berjalan di Udinus, aktivitas yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan fungsional sistem seperti pengelolaan KRS, HAS, jadwal kuliah dan data mahasiswa. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan non fungsional seperti keamanan sistem, kinerja, dan kemudahan penggunaan. Ada lagi selanjutnya identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan. Output dari tabel adalah dokumen kebutuhan sistem atau software requirement specification yang menjadi acuan utama pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada tahap ini, rancangan arsitektur sistem Syadin Udinus dan meliputi perancangan struktur basis data, perancangan terbuka, pengguna atau user interface, perancangan alur proses sistem dan modul-modul utama. Selanjutnya, ada implementasi, kemudian modul-modul sistem sesuai desain, integrasi antar modul sistem Syadin, penyesuaian sistem dan lingkup operasional Udinus. Selanjutnya, ada pengujian,
Box dan Drop.io. Selanjutnya 3 ruang lingkup proyek. Sekilas dengan ruang lingkup proyek ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan sistem informasi akademik CAD dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik akademik. Proyek difokuskan pada pengelolaan modul akademik inti yang secara langsung digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi akademik. Di skopnya ada modul KRS, modul KS, jadwal kuliah, manajemen data mahasiswa. Out of scope-nya ada integrasi sistem pembayaran, pengembangan aplikasi mobile, deliverable, dokumen komputer sistem, desain sistem, sistem shading yang diperbarui. Ini adalah daftar kegiatan rutin atau milestone list. Selanjutnya ada beberapa struktur rincian kerja atau work breakdown struktur. Pertama, initiation, requirement analysis, system design, implementation, system deployment, dan closing. Selanjutnya ada rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen biaya ada 3: biaya pengembangan peralatan lunak, biaya operasional, kontrol biaya melalui evaluasi berkala. 8. Ada rencana manajemen jadwal, durasi proyek minggu untuk menggunakan Gantt chart. Ada rencana manajemen kualitas, ada rencana manajemen SDM, struktur organisasi. Ada 4. Master tanggung jawabnya ada 3: staff dan manajemen plan ada 1, resource histogramnya ada 1, distribusi tenaga kerja sama proyek. Mungkin ini sekian dari proyek kami.